Selamat pagi anak-anak. Di mana pertemuan sebelumnya telah kita pelajari cara membuat benda bermuatan listrik. Yang pertama itu dengan menggosok yang telah dijelaskan pada pertemuan pertama. Di sini kita pelajari yang kedua itu induksi listrik. Jadi induksi listrik itu adalah pemisahan muatan listrik di dalam suatu penghantar dengan didekatkan tanpa menyentuh benda bermuatan listrik. Maksudnya itu gimana? Apabila sebuah benda netral, elektron dan proton ini berserakan di dalam benda, berarti benda ini masih netral. Jika kita dekatkan sebuah benda yang bermuatan negatif, maka proton akan tertarik ke sebelah ujung sini dan elektron akan tertolak ke sebelah sini. Dan apabila ujung sebelah sini dihubungkan ke bumi, maka elektron pada bagian ujung sini akan berpindah ke bumi, sehingga di sebelah sini tidak bermuatan. Maka benda ini menjadi bermuatan positif. Jadi itulah maksudnya didekatkan dengan cara induksi listrik. Yang ketiga dengan cara konduksi. Jadi untuk konduksi harus dengan persentuhan langsung. Jadi biasanya digunakan bahan konduktor. Jadi bahan konduktor itu dapat diberi muatan dengan cara konduksi, dan bahan konduktor itu memungkinkan sejumlah elektron bebas bergerak pada keseluruhan benda tersebut. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa benda dikatakan bermuatan listrik jika atom memiliki jumlah elektron yang lebih banyak daripada proton, atau jumlah elektron lebih sedikit dari proton. Nah, jadi di sini walaupun terjadi perpindahan elektron pada antar dua benda itu, di sini tetap berlaku hukum kekekalan muatan listrik. Jadi jumlah muatan antara kedua benda itu adalah tetap konstan. Sekarang kita masuk ke interaksi antar muatan. Jadi antara muatan yang sejenis, positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif akan tolak menolak. Dan muatan tak sejenis, positif dengan negatif akan tarik menarik. Jadi sekarang coba teman kalian di pertemuan pertama pernah menanyakan bahwa apakah muatan itu dapat diselidiki. Jadi di sini kita akan mempelajari alat untuk mendeteksi muatan itu bernama elektroskop. Jadi elektroskop itu memiliki dua fungsi. Yang pertama untuk menentukan apakah suatu benda itu bermuatan listrik atau tidak. Yang kedua untuk menentukan jenis muatan benda. Apakah benda itu bermuatan positif ataupun negatif. Coba perhatikan cara kerja elektroskop ini dan nama-namanya. Biasanya elektroskop digambar seperti ini. Dan apabila elektroskop ini masih bermuatan netral, maka jumlah proton dan elektron di dalam elektroskop ini jumlahnya sama. Dan biasanya ini dinamakan kepala, ini dinamakan kaki ataupun kaki daun. Apabila elektroskop ini didekatkan benda bermuatan negatif, maka proton
bergerak ke kepalanya, dan elektron terdorong ke bagian kakinya, dan kaki elektroskop itu akan terbuka. Dan jika elektroskop ini dihubungkan ke bumi, maka elektron-elektron pada elektroskop akan berpindah ke bumi, dan kaki elektroskop ini akan tertutup kembali. Kemudian, jika kita putuskan sambungannya ke bumi, dan sebelumnya benda ini belum kita jauhkan, maka elektroskop ini kakinya masih tertutup. Apabila benda bermuatan negatifnya kita jauhkan, proton pada kepala elektroskop akan turun ke bawah, kemudian kaki elektroskop akan terbuka, tetapi tidak selebar pada saat elektron berada di bagian kaki. Coulomb. Jadi di sini kita mempelajari tentang hukum Coulomb, tentang gaya elektrostatis yang berbunyi gaya tarik ataupun tolak pada muatan, di mana sebanding dengan muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antar dua muatan. Jadi di sini dapat dirumuskan menjadi F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per F kuadrat, di mana F itu adalah besar gaya tarik antar muatan atau gaya Coulomb, K itu konstanta antar muatan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan Q itu muatan listrik harus diubah menjadi satuan Coulomb, dan jarak antar kedua muatan itu satuannya meter. Jadi agar untuk mempermudah dalam menghitung, apabila muatannya sama dan jarak pisah antar dua muatan dibedain, kita gunakan rumus ini agar mempermudah dalam menghitung. F1 per F2 sama dengan F2 per F1 di kuadrat. Perhatikan contoh soal berikut. Jadi nomor 1, dua muatan masing-masing Q1 sama dengan plus 5 kali 10 pangkat minimal Coulomb, dan Q2 min 1,6 kali 10 pangkat minimal Coulomb, yang berada pada jarak 4 cm. Hitunglah besar gaya interaksi antar kedua muatan itu. Jadi kita tulis diketahuinya Q1 nya plus 5 kali 10 pangkat minimal Coulomb, Q2 nya min 1,6 kali 10 pangkat minimal Coulomb, dan jaraknya itu R 4 cm. Kita ubah terlebih dahulu menjadi meter 0,04, dan K nya itu kalian hafal 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Jadi ditanyanya itu gaya interaksi itu F. Jadi kalian gunakan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi tinggal kalian masukkan, K nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya 5 kali 10 pangkat minimal, Q2 nya 1,6 kali 10 pangkat minimal, R nya itu 0,04 di kuadrat. Jadi muatannya tak perlu kalian masukkan dalam perhitungan. Nanti pada saat di akhir kalian tentukan langsung, oh muatan pertama itu positif, muatan kedua itu negatif, berarti terjadi tarik menarik.
Jadi kalian tinggal kalikan, kalian terlebih dahulu kuadratkan 0,04 itu dikuadratkan, lalu kalian hitung 9 kali 5 kali 1,6 dan 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 6. Jadi terhitung hasilnya 450 Newton. Jadi di sini antara muatan positif dan negatif tak sejenis itu terjadi tarik menarik. Coba perhatikan contoh soal yang nomor 2. Pada dua muatan listrik masing-masing plus Q dan min Q dan terpisah sejauh D, terjadi tarik menarik. Jadi kalian perhatikan muatan satu kan positif, muatan dua itu negatif, pasti terjadi tarik menarik dengan gaya sebesar F. Lalu pertanyaannya, besar gaya listrik yang terpisah pada jarak 3D adalah. Jadi kalian gunakan rumus yang muatannya sama. Berarti F1-nya F, R1-nya D, lalu R2-nya 3D. Jadi ditanya F2. Jadi gunakan rumus yang F1 per F2 sama dengan R2 per R1 di kuadrat. Jadi kalian masukkan F1-nya itu F, F2 yang ditanya, dan R2-nya 3D, R1-nya D. Lalu kalian kuadratkan ini terlebih dahulu. Ini 3D di kuadrat menghasilkan 9D kuadrat. D di kuadrat, D kuadrat. Lalu kalian coret D kuadrat. Dan kalian kali silang menghasilkan F2 sama dengan 1/9 F. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yang nomor 3. Apabila dua muatan terpisah sejauh 1 meter mengalami tolak-menolak dengan gaya sebesar 9 Newton, berapakah besar gaya tolak-menolak tersebut ketika kedua muatan terpisah pada jarak 4 meter? Ini kita muatannya juga kita anggap sama. Jadi kita gunakan rumus yang memiliki muatan sama. Yang pertama itu yang diketahui F1-nya 9 Newton, R1-nya 1 meter, R2-nya sama dengan 4 meter, dan ditanya F2. Jawab, jadi gunakan rumus yang memiliki muatan sama, F1 per F2 sama dengan R2 per R1 di kuadrat. Jadi kalian masukkan F1-nya 9 Newton, F2 yang ditanya, R2 4 meter, per R1-nya 1 meter. Jadi terlebih dulu kalian kuadratkan ini, 4 di kuadrat 16, 1 di kuadrat 1, berarti ini 16 per 1. Lalu kalian kali silang sehingga menghasilkan F2 sama dengan 9 per 16 Newton. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. See you, bye bye.